Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre horror thriller yang rilis pada tahun 2012 berjudul No One Lives. Film ini berkisah tentang sekelompok perampok lokal yang menculik pasangan muda yang sedang berada di tengah perjalanannya dan menyekapnya di sebuah rumah kosong terpencil. Ketika sang wanita terbunuh, sontak situasi menjadi berubah. Para perampok tersebut menyadari bahwa mereka dalam cengkraman seorang pembunuh profesional yang sangat pintar. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis muda sedang berlari ketakutan di dalam sebuah hutan. Karena sepertinya gadis tersebut sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat berbahaya. Saat sang gadis telah sampai di tepi jalan dan melihat ada sebuah kendaraan yang melintas, sontak ia pun segera berteriak meminta pertolongan. Namun naas, gadis itu terlebih dahulu terkena perangkap di dalam hutan tersebut, hingga gadis malang itu tidak bisa berbuat apa-apa, selain memberikan sebuah tanda dengan menuliskan, "Emma masih hidup." Dan film pun dimulai. Di dalam sebuah mobil kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Betty dan seorang pria bernama Luke. BTW Luke ini gue pakai nama asli aja ya, soalnya di film ini si Luke Evan gak dikasih nama, biar kesannya misterius kayaknya, gak apa-apa ya. Terlihat jika Betty sedikit keberatan dengan situasi mereka berdua yang harus pergi dari tempat tinggal lamanya. Namun Luke berkata jika ini akan baik-baik saja, walaupun mereka harus pergi karena ada sebuah masalah yang dibuat oleh Luke. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk bermalam di sebuah motel di daerah tersebut. Take what I can get. I just need a credit card. That's an unusual name. Kemudian scene berganti di sebuah rumah mewah yang dimana sekelompok perampok sedang menjarah seluruh harta di dalam rumah tersebut. Trouble! Tapi apesnya sang pemilik rumah kembali dan membuat mereka panik, namun harus tetap mencoba tenang. I might lead. Let me do the talking. Give me the phone. Namun saat Hawk ingin berbicara dengan sang pemilik rumah, seketika Flynn menembak mati satu keluarga tersebut. Ia melakukan itu karena ia melihat sang ayah sudah memegang telepon genggamnya. Keadaan pun menjadi kacau, dan secepatnya mereka semua pergi dari rumah tersebut. Like we were never here. Come on, let's go. Scene kembali berganti di mana Betty dan Luke pergi ke sebuah restoran pinggir kota untuk mencari makan malam. Namun seketika di dalam restoran tersebut mereka bertemu dengan sekelompok perampok tadi. You, my friend, become a fucking liability, and my fucking... Ethan's right. Today's on you. Terlihat jika Flynn terus disalahkan atas gagalnya misi perampokan mereka. Lalu Hawk berkata jika Flynn harus mencari cara untuk menebus kesalahan atau tindakan bodohnya tadi. Hey, you guys from around here? Just passing through. Kemudian Flynn malah mencoba menggoda Betty dan Luke yang sedang menikmati makan malam mereka. Saat Betty terus digoda oleh Flynn, terlihat jika Luke ingin menghabisi Flynn dengan sebuah pisau yang ada di meja makannya. Tapi Betty melarang Luke untuk melakukan hal tersebut. Don't mind my boy here. His idea of friendliness is to scare the toy. Hawk pun datang meminta maaf kepada mereka berdua atas tindakan bodoh anak buahnya. Kemudian mereka semua pun pergi meninggalkan Betty dan Luke di sana.
Singkat waktu saat mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang ke penginapan, Flynn kembali datang membegal mereka berdua hingga membuat mobil mereka terperosok. What in fuck's name is this? Did I not just make up for the short haul? Flynn pun segera kembali ke rumah dan menunjukkan hasil rampasannya kepada Hawk. Ia melakukan itu karena ia ingin menebus kesalahannya. Flynn juga berkata jika Betty dan Luke sedang disekap oleh Ethan dan akan sedikit disiksa agar mereka berdua mau memberikan kode bank atau PIN ATM miliknya. Where are we? Last place on Earth. Have they hurt you? Di sisi lain terlihat jika Betty dan Luke disekap di sebuah bangunan kosong yang entah itu ada di mana. Ethan pun mencoba mengancam mereka dengan menodongkan sebilah pisau ke arah leher Betty. Namun Betty malah berkata kepada Luke jika saat ini dia ingin membuat keputusannya sendiri. Betty berkata jika ia tidak bisa melakukan ini lagi. Luke terus melarang Betty untuk tidak melakukan tindakan bodoh. Namun naas, seketika Betty malah menyayat lehernya sendiri dengan menggorokkan lehernya ke arah pisau yang ditodongkan oleh Ethan. Get away from her. Luke yang sangat marah pun berhasil melepaskan ikatan borgolnya, dan ia berkata akan segera membunuh Ethan. Terlihat jika Betty telah tewas, dan hal itu membuat Luke semakin berhasrat untuk segera membunuh Ethan. Dengan permainan pisaunya yang payah, Ethan tidak bisa mengenai Luke. Hingga pada akhirnya Luke langsung menancapkan borgolnya ke dalam mulut Ethan, dan seketika Ethan pun tewas. Di sisi lain, Flynn sedang memeriksa benda berharga apa saja yang ada di dalam mobil milik Luke. Namun saat ia mencoba membuka bagasi mobil tersebut, apa yang ia temukan? I get some fucking help here, please! Ternyata di dalam bagasi mobil Luke ada seorang gadis yang terperangkap di dalam sana. Flynn pun segera mengeluarkan gadis tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada teman-temannya. Dengan segera mereka pun membawa gadis tersebut ke dalam rumah. What the fuck is going on? Killed him, Mike. Please tell me he's dead. Expand on he. No, we have to leave now. We have to get out of here now. Terlihat jika gadis itu sangat ketakutan. Ia terus bertanya apakah mereka sudah membunuhnya atau belum. Hawk terus bertanya siapa yang dimaksud oleh gadis itu. Namun gadis itu berkata jika pria yang ia maksud tidak memiliki nama. Dan ia berkata jika mereka harus cepatnya pergi dari sana. Get Ethan on the radio. Now. Now. Go. Dad, Ethan's not coming up on the radio. Hawk pun menyuruh Amber untuk menghubungi Ethan. Namun Amber berkata jika Ethan tidak memberikan jawaban. Gadis itu pun berkata jika Ethan pasti sudah tewas. He's already dead. How the fuck do you know? Wake Ethan the fuck up. Hawk yang semakin jengkel langsung menyuruh Danny untuk pergi mencari Ethan. Dan Tamara pun memutuskan untuk ikut dengan Danny. Something's not right. Nobody kills Ethan. Singkat waktu sampailah mereka berdua di tempat Ethan berada. Dengan sangat terkejut mereka berdua menemukan Ethan dan Betty yang telah tewas secara sangat mengenaskan di dalam sana. Mereka berdua pun segera secepatnya membawa jasad Ethan kembali ke rumah. Di sisi lain saat Amber sedang menemani gadis itu berganti pakaian, ia pun menyadari sesuatu setelah melihat banyak sekali luka yang terdapat pada punggung gadis tersebut. What's your name? Do you people have any idea what you're dealing with? Dengan segera Amber menyuruh ayahnya untuk melihat berita yang ada di televisi. Ternyata gadis tersebut adalah Emma Ward, gadis yang selama ini telah hilang dan terus dicari oleh para pihak kepolisian.
Dijelaskan dalam berita tersebut jika Emma dan 14 orang temannya sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan akhir semesternya. Namun pesta tersebut menjadi sebuah mimpi buruk ketika ada seorang pembunuh yang datang membunuh semua orang-orang yang ada di sana. Tapi hanya Emma yang tidak ditemukan di lokasi kejadian tersebut. Only one was never found. Emma Ward. That's when Hunter Richard Louis discovered this. Hingga pada suatu hari ada seorang pemburu yang menemukan sebuah tanda ukiran jika Emma masih hidup. Dan pihak keluarga Emma menawarkan $2 juta bagi siapa saja yang berhasil menemukan putri mereka. Dan akhirnya mereka pun sadar jika yang mereka hadapi sekarang adalah seorang yang sangat gila dan sangat sadis. Bitch payday. Written all across your face. Howard. Stay here. We searched for the guy. I think he hoofed it into the woods. Singkat waktu sesampainya di rumah, Danny dan Flynn segera menaruh jasad Ethan ke dalam gudang. Namun saat mereka berdua meninggalkan jasad Ethan, terlihat jika ada sesuatu yang aneh. Dan apa yang terjadi? Ternyata Luke masuk ke dalam tubuh Ethan untuk mengikuti mereka sampai di rumah. Setelah selesai membersihkan diri, Luke segera masuk ke dalam mobilnya untuk menyiapkan segala macam amunisi yang ia butuhkan. Di sisi lain di dalam rumah, mereka semua juga segera menyiapkan senjata, karena Hawk sangat ingin memburu atau segera secepatnya menghabisi Luke. Namun seketika, apa yang terjadi? This motherfucker. Hawk pun langsung tertangkap. Luke juga sudah menyiapkan banyak sekali senjata yang dapat menyerang mereka secara membabi buta. Terlihat jika Danny tertembak dan suasana pun menjadi sangat kacau di sana. Kemudian ternyata Hawk belum tewas. Di dalam gudang terlihat jika Hawk diikat dan akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin gilingan oleh Luke. You motherfucking cocksucker! Setelah dimasukkan, Hawk kembali diangkat dan terlihat jika separuh mukanya telah hancur. Telinganya pun juga telah terputus. Setelah selesai bertanya ada berapa orang di dalam rumah itu, Luke langsung membunuh Hawk dengan memasukkannya ke dalam mesin gilingan tersebut, yang membuat tubuh Hawk menjadi hancur berkeping-keping. Di sisi lain di dalam rumah, Amber bertanya kepada Emma apa alasan Luke menculiknya. Emma berkata jika mungkin Luke mencintainya, dan alasan Luke tidak membunuh Emma karena sepertinya Luke sedang mencoba membentuk karakter Emma agar menjadi seperti dirinya. I think he was trying to create me. You should have run while you had the chance. I can get the Jeep going. What are you fucking crazy? Danny dan Amber yang sudah tidak kuat dengan situasi ini memutuskan untuk nekat pergi dari sana. Danny bersikeras jika ia bisa mengendarai Jeep yang ada di dalam garasi, walaupun Jeep itu sudah lama sekali tidak bisa menyala. Sesampainya di garasi, nasib sial kembali menimpa mereka berdua. Karena Jeep itu memang benar-benar tidak bisa menyala. Danny yang sangat ingin secepatnya pergi mencoba sedikit memperbaiki Jeep itu. Syukur alhamdulillah usahanya pun membuahkan hasil. Akhirnya Jeep itu dapat menyala dengan sempurna. Namun, apa yang terjadi? Yes, it's working. It's running fine. Get in the car. Luke pun seketika datang dan langsung memasukkan kepala Danny ke dalam mesin Jeep tersebut. Amber yang ketakutan segera secepatnya pergi dari sana dan masuk ke dalam hutan. You hear that? That was Amber running in the woods. I say run, we run. We need to go right fucking now. Let's move. Di sisi lain, Flynn berkata jika ini adalah kesempatan mereka untuk pergi, karena terlihat jika Luke sedang sibuk mengejar Amber. Sesampainya di garasi, mereka menemukan Danny yang sudah tidak berdaya.
Dengan brengseknya, Flynn malah mencoba membunuh Danny. Namun Tamara bersikeras menyuruh Flynn untuk membawa Danny bersama dengan mereka. Di sisi lain, Luke berhasil mengejar Amber dan langsung menikam Amber dengan melempar pisaunya. Kemudian terlihat jika Luke mendapat sebuah sinyal pada alat pelacaknya. Ia pun segera secepatnya pergi dan membiarkan Amber yang sedang dalam keadaan sekarat di sana. Singkat waktu di dalam perjalanan mereka malah menabrak Amber yang berhasil menyelamatkan dirinya. Namun karena udah terlanjur tertabrak, mereka pun membiarkan Amber mati dan langsung secepatnya menuju rumah sakit untuk meninggalkan Danny di sana. Setelah selesai mengantarkan Danny, mereka bertiga pun memutuskan untuk menginap di motel yang sebelumnya Luke dan Betty juga menginap di motel tersebut. Well, hello there. Evening. Interesting name. Isn't it? Bapak pemilik motel pun sadar jika kartu kredit yang digunakan oleh Flynn sama dengan kartu kredit yang sebelumnya digunakan oleh Luke untuk check-in di motel tersebut. Dengan segera bapak pemilik motel itu pun langsung menghubungi seorang sheriff. Hello, Sheriff. This is Harris. Setelah selesai check-in, Flynn berkata alasannya tidak mau melepaskan Emma, karena Flynn berpikir Emma sangat bernilai dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak jika ia bisa menyerahkan Emma kepada orang tuanya. County Sheriff. Open up, please. Singkat waktu, sheriff pun datang mengetuk pintu kamar mereka. Sheriff itu ingin memeriksa dokumen milik Flynn. Karena tidak punya pilihan, Flynn langsung menembak mati sheriff itu dari balik pintu kamarnya. Di sisi lain terlihat jika Luke berhasil sampai dan langsung masuk ke dalam melalui jendela toilet. Di mana di dalam toilet itu ada Tamara yang sedang mandi. Dengan sangat tenang, Luke langsung mencekik Tamara hingga membuat Tamara tidak bisa melakukan perlawanan. Tamara, get out of here. Kemudian Flynn dan Emma pun menemukan Tamara yang mereka pikir telah tewas. Namun seketika Tamara bangun dan membuat Flynn kaget, sehingga Flynn langsung menarik pelatuk pistolnya. Dan akhirnya Tamara pun tewas secara tidak husnul khotimah. Hey! Hey! Turn around! Emma pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun sesampainya di luar, Flynn langsung menodongkan pistolnya. Seketika Luke datang dan langsung menabrak Flynn hingga membuat Flynn terpental. Emma yang memegang pistol milik Tamara langsung mencoba membunuh Luke, namun usahanya sia-sia. Tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai Luke. Dengan segera Emma secepatnya kabur dan mengambil sebuah pipa besi untuk mempersenjatai dirinya. Terlihat jika Luke juga langsung berhasil menemukan Emma. Namun Emma berkata jika ia tidak mau melarikan diri lagi. I'm done running. Dengan sangat epik, Emma langsung menghajar Luke secara membabi buta dengan pipa besinya. Namun saat Emma ingin menghabisi Luke, apa yang terjadi? Seketika Flynn datang dan ingin menembak Emma. Tapi dengan sigap Luke berhasil menyelamatkan Emma dan malah ia yang tertembak. Namun terlihat jika Luke mengenakan sebuah rompi anti peluru yang membuat ia tidak tewas karena tembakan tersebut. Kemudian perkelahian pun terjadi, sampai di mana posisi Flynn lebih menguntungkan, karena Flynn berhasil mendapatkan kembali senjatanya. Namun seketika Emma datang dan langsung menggebuk kepala Flynn.
Dengan segera Emma langsung mengambil senjata itu dan menodongkannya ke arah Luke. Namun saat Emma ingin menembak Luke, Emma tidak tahu cara menggunakan senjata itu dengan benar. Luke pun langsung merebut dan membuang senjata itu dari tangan Emma. Luke berkata jika Emma tidak bisa membunuhnya. Kemudian Luke segera menghampiri Emma dan merobek bagian punggung Emma untuk mengambil pelacak yang ditanamkan oleh Luke di dalam tubuh Emma. Setelah Luke mengeluarkan pelacak itu, ia pun berkata, "Sekarang waktumu untuk bebas." Now it's time to set you free. I think this guy stole my wallet. Kemudian bapak pemilik motel pun datang melihat apa yang sedang terjadi di sana. Luke berkata jika Flynn telah mencuri dompetnya. Dengan segera Luke langsung menembak kepala Flynn dan akhirnya Flynn pun tewas. Fortunate drawback to learning my name. Tapi Luke juga berkata, jika bapak pemilik motel telah mengetahui namanya, dan hal tersebut membuat Luke harus membunuhnya juga. Scene berganti di rumah sakit, di mana terlihat jika Danny berhasil selamat. Namun seketika, apa yang terjadi? Luke menyamar menjadi seorang dokter dan langsung membunuh Danny dengan sebuah papan ujian nasional untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang berhasil selamat. Kemudian terlihat jika Emma berhasil selamat dan berhasil ditemukan, di mana semua orang mengira jika yang menculik Emma selama ini adalah segerombolan perampok yang telah dihabisi semua oleh Luke. Sampai di sini film pun berakhir. Terlihat jika Luke tampak senang dan ia juga menepati janjinya kepada Emma bahwa Emma telah benar-benar bebas sekarang. Kemudian Luke pun segera pergi dari sana meninggalkan Emma, yang sepertinya ia akan mencari korban baru untuk dijadikan mainan selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.